Kenapa semua anak band itu kiblatnya kalau lo mau rekaman tuh biru? Kenapa gitu sih? loh. Kenapa? Gini. Gitu loh. Di studio yang gede itu, yang kita rekaman itu, ada satu piano yang nggak boleh digeser oleh siapapun. Mulai gue mulai berpikir gue ngapain ya beli sepatu model 87 nggak gue pakai lari. Gue pakai jalan-jalan, jebol di rumah. Jebol di rumah sama sama gua. Gitu. Akhirnya gue mulai shifting ke gue sekarang beli teknologinya aja deh. Nah, Gue tidak beli modelnya gitu. Nah, kalau ini kan sepatunya selalu bersih. Kalau gue sepatunya selalu kotor. Ini selalu dikasih. Oke brosis, ketemu lagi di podcast bercanda. Episode kali ini itu spesial banget karena sebenarnya bintang tamu kita kali ini tuh sudah pengen kita undang dari lama banget. Karena satu kemudian adanya COVID, jadi kita harus menunda. Waktu itu undangan kita ke Mas Oni ini, terus akhirnya kita coba undang sekarang baru bisa hadir. Kalau di anak-anak sneaker sih, Habib yang satu ini udah nggak asing lagi Habibnya. Habib. Gitu. Ini dia Mas Rodney Michel. Oni. Tahu nama aslinya? Tahu, bener kan tapi Rodney. Bener. Tahu. Panjang. Rodney panjang namanya cuy. Panjang kayak kereta cepat Jakarta Bandung, panjang gitu. Panjang namanya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa? Kerja. Oh kerja pasti lah, kerja nggak mungkin Lu lah. nanti ketemu terakhir nih. Iya. Terakhir ketemu tuh kita bener-bener sebelum Jakarta lockdown. Bener. Iya makanya kan 2019. 2020 dong. 2020 bulan Maret. Oh iya Maret. Iya. Maret. Habis itu kan udah lockdown Jakarta. Iya. Benar. Sampai baru sekarang kita ketemu lagi ya sama Mas Oni ya. Iya. Oni ini salah satu teman lama kita di dalam event nih. Jadi kalau kita event biasanya Mas Oni ini yang jadi directornya. Gitu. Kita. Kita undang sekarang untuk berbicara di podcast bercanda. Kita kulik sisi lain dari Mas Oni. Waduh, bahaya. Sisi lain podcast bercanda gitu. Mas, masih sibuk show director guys sekarang? Udah mulai berkurang sebenarnya. Udah mulai berkurang? Udah mulai berkurang sebenarnya. Jadi Kenapa job sepi apa gimana? enggak juga. Enggak. Job banyak kan teman-teman show director lain lagi banyak-banyaknya job. Oh gitu. Mulai naik lagi ya. Naik lagi. Oh iya benar, karena Tapi event tuh banyak banget men. Oh iya, Sekarang event lagi banyak konser ya? banyak banget. Waktu itu gue sempat nawarin, Om, tunggu dulu deh, gue masih banyak utangan event kalau nggak salah. Betul. Iya kan? Oh iya, gue ingat. Iya, masih banyak utangan event gue. Utangan event, utangan pinjol. Dibacain lagi. Jelas banget ya. Iya. Tapi masih jalan ya show director Masih cuma jalan. karena Kantoran ya. Sekarang kantor. Oh sekarang ngantor. Sekarang ngantor. Jadi Iya. sekarang 9 to 5 nih ya. 9 to 5. 9 to 5 di mana? BU uang tetap juga. Apa? BU uang tetap. BU uang tetap. Oh iya kan. Benar, Sampai benar. kita. Pokoknya pandemi merubah pikiran. Yo pasti. Merubah mindset dan merubah pola pikiran. Betul. Iya, sekarang Sekarang di mana? di USS Networks. USS Networks. USS Networks. Kita balik dulu ke show director. Terakhir megang show di apa, Mas? Di Terakhir tahun 2023. 2023. Ya, 2023 kemarin itu Founders Fest. Founder Founders Fest. Fest. Ngapain tuh? Founders Fest tuh ini mirip IDN apa tuh? IDN Media. Iya, dia bikin event tuh tentang bisnis. Oh ini pembahasan bisnis. Entrepreneur IDN Millennial Summit bukan? Iya, mirip. Oh, mirip. okay. Itu di Kuningan. Oh. 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Itu lu cara untuk menyiasatin antara kerja kantoran lu sama Shodi gimana kan? Kalau kayak seminar gitu kan biasanya kan pasti Senin sampai Jumat tuh di hari-hari itu kan. Nah, kebetulan eventnya kan cuma 1 hari. Oh. Event 1 hari. Dan yang lebih menguntungkan itu event kantor sendiri. Wah. Ya itu mah bukan show di namanya. Membagian upah. Tapi ditodong. Jadi itu termasuk digaji, Bro. Iya, termasuk di slip gaji ada lo gini-gini tuh hologram tuh, ya kan? Itu gak enak itu. Gak enak. Biasanya kalau ngedirect dapat Jangan terlalu bisa kalau di kantor, disuruh terus. Jangan suka ngide. Jangan suka ngide. Nyelem aja. Diam. Masalahnya kalau udah sekali pasti ada kedua kali. Ada kedua kali, tapi nggak apa-apa, kan tapi sama simbiosis mutualisme, ya kan? Betul. Namanya juga ada slip gaji, ya kan? Hologram, lo gini-gini ini, lo gini-gini itu. Soalnya angkanya tetap. Angka tetap. Walaupun ngedirect angkanya tetap. Angka tetap, ya kan? Harusnya kan angkanya beda. Angkanya beda. Ada tambahan, ada kosnya. Iya, nggak ada. Ya nasib itu mah. Ya udah, nasib. Telan aja. Terus sempat megang konser gak Mas? Kalau nggak salah gue sempat ngelihat lo lagi megang konser yang apa ya? Bukan, konser terakhir itu balik lagi. Sekarang tuh ya di kantor yang baru ini kita create beberapa event kan. Oh. Jadi konser itu
kita megangnya local fest. Oh, jadi si konser itu part of your job sekarang tuh? Iya, produk dari kantor sendiri. Oh, oke. Get it. Gitu. Ilmuwan lah ya. Nanti terdekat 28-29 Juli. Juli. Oh, udah lewat. Belum. Udah. Syutingnya belum. Udah lewat. Kan kita nggak tahu ini tuh. Gak bisa mengajuin soalnya yang duluan. Yang kedua. Iya, yang soalnya ngomongin flash, ya kan? Salah. Yang duluan Yako, ya kan? Oh, itu nanti event terdekatnya tuh. Terdekat itu ya. Local Fest Jakarta. Datang ya? Insya Allah. Datang. Harus datang kalian. Apa udah lewat? Walaupun udah lewat nih. Nanti kalau nggak ada recapan highlight-nya lah ya. Bener. Nih kita datang nih kesini nih ya. Bener. Liputannya kita nih. Ya, Terus materinya nggak ada. apa? Nanti materinya nggak ada kalau datang. Terus nanti rekapannya. Kalau nggak dikirim ke sini, buat langsung editing. Ya kan derita lu. Iya. Ya kan hitungan. Iya, tugas gua mah gitu aja, Cil. Terserah lu atur dah. Kalau susah ajak-ajak kita. Iya, kalau susah jangan ajak-ajak gua, ya kan. Kamu ganti vendor nih. Apa? Kamu ganti vendor. Dia ya? Iya, itu. Jangan kesayangan. Sayangan dia. Bang Acil panggilannya. Kesayangannya Andra dia nih. Yoi, Bang Acil. Terus masuk foto-foto kan? Terakhir kan lu kalau kemana-mana tuh bawa kamera. Terus sempet hilang lagi kan kalau nggak salah kamera lu di mobil dijebol. Mobilnya dijebol, Bro. Di kapan tuh? Kapan masih dipakai aja? 2015. Oh, 2015 udah lama itu. 15 apa 19? Bukan pas kita udah kenal ya itu. Iya, kayaknya udah kenal. Salah. Yang pucet. 2018. Oh, yang lu pucet. 18. Iya, udah benar. Kenal. Yang lu balik-balik. Gila. Laptop gua hilang. Tasnya Mima kan yang hilang kan? Beruntungnya laptopnya nggak hilang. Laptop nggak hilang. Karena laptopnya di bawah jaket. Oke. Jadi laptop dulu, terus gue Jaketnya hilang. jaketnya enggak. Jaketnya hilang. Di atasnya tas kamera, sama tasnya bini gua. Lo masih dimarahin nggak kalau pulang malam? Udah enggak. Sekarang pulang malam udah jarang. Wah, udah hidup sehat soalnya ya. Jam 7 sampai rumah. Oh sama. Dimarahin mulu sama ininya, kasihan ya. Ganteng-ganteng dimarahin. Padahal anak event di mana? Ya? Wah, parah Mima. Pulang ya kan. Aduh, dimarahin nih. Kabur kita gitu kan. Lagi dimarahin bininya. Main kucing-kucingan ya. Kucing-kucingan. Terus foto masih jalan tapi sekarang, Mas? Foto sekarang hobi aja sih. Hobi aja. Banyak sih yang nawarin kayak bikin photoshoot gitu ya. Cuman kan dibalik lagi jamnya udah nggak bisa. Iya. Terus berat ya. Kalau lu kan sempat kemarin berangkat tuh sama Govinda ya, kalau nggak salah gua ke Inggris. Itu lu motoin doang apa memang krunya sih? Foto, video, termasuk klip ya. Oh, itu karena lu yang orangnya kan pas-pasan dia klip sama ada namanya Elvan. Direkturnya sebenarnya Elvan. Gua ya fotografer aja sama videografer. Gitu. Terus kemudian ya ngeset karena gua di Govinda adalah personal guitar technician-nya Ade. Jadi gua bertanggung jawab semua alat dia. Gitu. Personal technician tuh ngapain tuh Mas biasanya? Iya, beda ya sama soundman ya, sama yang nyetingin gitar ya? Sama sebenarnya, cuman sebutannya itulah. Personal guitar technician. Oh, sama kayak BT Advisor. Beauty advisor. Gitar technician. Jadi sekali Govinda main, lo akan set up si alatnya si adik. Iya, bahkan kalau lagi di rumahnya nggak cuma setup ya, memaintain semua gitarnya supaya tetap sehat kalau Yo, bersih-bersihin segala macam. Memang begitu, Bang, begitu. Tapi sekarang udah ada yang cover, karena mengcover gue lah karena kalau udah jabatan enggak kan dia sibuk dia secara kerjanya. Jadi kalau misalnya mereka performa Sabtu Minggu, gue bisa. Nah, baru lo. Tapi lo masih part of Govinda sampai hari ini? Masih ya. Mantap. Kalau dipotong darahnya keluar. Wih, Jaya dong. Govinda Jaya. Govinda Jaya, Gopala Jaya. Ada ngerti. Itu ada India gitu. Yo, Kula Shaker. Pernah datang tuh ke Indonesia. Lapangan ABC Bang. Iya, tapi gua nggak nonton. Ya. Kan gua pang waktu itu masuk ke pang. Masih sesat. Dia pang parung soalnya ada. Parung yang ngelen itu yang ngelen paygon ya kan. Kalau sama teman dipanggil resennya anak pang parung nih gitu. Tapi lo waktu rekaman itu di Ebiro? Di Ebiro Studio. Gokil tuh. Berarti lu baru balik kan ya kalau nggak salah dari Inggris waktu itu ya?
Baru balik maksudnya? Belum lama balik dari Belum Inggris. lama, iya. Belum lama Februari ya. Februari. Kenapa semua anak band itu kiblatnya kalau lo mau rekaman tuh Abbey Road? Kenapa gitu sih? loh. Kenapa? Jadi sebenarnya gini. Gitu loh. eh, Apa kayak Ka'bahnya Ya ada yang mereka bilang, kadang? ada yang bilang kiblat, ada yang bilang begitu. Tapi kalau menurut lu secara personal? Kalau menurut gue secara personal gini, di situ studio yang pertama kali atau bukan pertama kali, di situlah Beatles mengeluarkan banyak album bagus, hits-hitsnya mereka. Apple. Nah, dan Beatles itu hanya 7 tahun kalau nggak salah karirnya. 7 tahun. Jadi sebegitu melegendanya dalam 7 tahun itu mereka meledak gitu kalau nggak salah ya 7 tahun. Nah, jadi orang tuh kiblatnya selalu studio paling bagus di dunia itu adalah Abbey Road. karena Beatles. Tapi pada nyatanya semua engineer yang ada di Beatles itu selalu benci kalau orang datang gara-gara Beatles. Jadi engineer The Beatles itu benci kalau ada orang rekaman di sana karena The Beatles. Karena Beatles. Dia maunya adalah karena memang Abbey Road itu bagus. Yes. Tapi kan itu udah nggak bisa dipungkiri. Udah nggak Story. bisa. Itu Ada story-nya. Gitu. Dia kan dia punya Tapi sejarahnya. kalau menurut lu gimana di Abbey Road itu? Apa lo cuma nyebrang-nyebrang doang di Abbey Road? Bolak-balik di Shibuya gitu, bolak-balik. Shibuya ya, udah ngisi waktu ya. Nggak, menurut gua kalau Abbey Road itu sound engineer-nya dan tim yang ada di dalamnya itu memang berbeda cara kerjanya dengan Profesional Indonesia. sekali ya? Hasil yang mereka keluarkan pun berbeda. Tapi itu Govinda doang atau si adanya doang? Govinda. 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 Berapa artis yang udah Indonesia yang pernah rekaman di situ? Yang lo tahu? Ada nggak listnya segala Yang gue macam? tahu pertama kali kalau nggak salah Gigi ya. Gigi, Jerok pernah, Jerok pernah, terus Malik and the Essentials kalau nggak salah. Terus Govinda. Govinda. Baru 4 dong berarti? Seingat gue 4. Ada nggak sih nama-nama itu artis-artis yang pernah? Bentar lo baru sing ya? Nah, Lo lisin tuh nama-namanya tuh. nama-namanya ada. Biar Jadi dikasihnya. di dalam studionya gitu di Lorong ya? ada beberapa plate, plate kosong bukan plate lagu ya, plate gitu kosong, nanti dia tulisin namanya gitu. Oke. Namanya ada yang kalau yang paling gede biasanya yang udah legend. Nah, itu boleh masuk gak? So kata temen gue yang anak-anak Jerok itu nggak boleh masuk kalau lo nggak ada, lo buat apa kesini gitu loh. Bener-bener detail segala masuknya. Coba kita tanya Gini, orang. lo kan fotografer sama video nih. Biasanya susah tuh yang hanya boleh rekaman doang. Benar. Jadi player aja gitu ya. Abbey Road itu penuh dengan rahasia pokoknya. Gue bilangnya penuh dengan rahasia, makanya ketat sekali. Jadi kalau mau ceritanya agak panjang dikit. Gak apa-apa. Jadi gue gak banyak nanya. Jadi Govinda mengajukan, Lumayan. Govinda mengajukan pergi ke Abbey Road recording itu seharusnya November. November tahun 2000. 2022 berarti. Oke, tahun lalu. Kan? Rencananya November. Tapi Abbey Road itu emang nggak apa-apa ya, Bang. Gak apa-apa. Segitu. Ini juga kuliah pada Segitu. sama kayak kuliah Abbey Road. Segitu ketatnya mereka Abbey Road, tapi Govinda beruntungnya karena udah kedua kali. Iya, kan sempat satu kali. Iya. Waktu pertama itu mereka cek dulu apanya biografinya. Iya. Oh, si band ini. Iya, mereka lihat di media-media platform apapun untuk memutar musik gitu ya. Dimanapun itu mereka cek lagunya hits atau enggak. Oke. Terus karya-karyanya apa aja, warna gaya musiknya kayak apa, personilnya seperti apa. Sampai di riset seperti itu. Sampai kayak gitu. Oke, terus lanjut. Nah, November itu dikabarinnya Januari awal, dapat recordingnya Februari. Jadi harusnya lo berangkat November Jadi Februari. berarti sebelum itu sudah sempat dikabarin dong sama Abbey Road. Lo Dikabarinnya Januari. Kan gila. Didiemin aja dulu. didiemin. Jadi kan orang tuh ya kalau lu booking studio gitu, lu booking studio, Kadang tahu aja jadwalnya. bulan depan kosong nggak? Cek dulu ya. Ini enggak. Dan itu cuma bisa via email. Oke. Gitu. Nah itu juga cepat karena Govinda udah pernah. Gitu. Baru dibalas. Oke. Tapi tetap aja dari November ke Januari lumayan 2 bulan nge-lag time-nya. Nah itu tuh deg-degannya gila karena orang-orang kerja semua kan, ngurusin jadwal masing-masing lah gitu. Jadi kita deg-degan tuh Januari dikabarin, Februari berangkat. Oke. Urusin paspor dan visa tuh super ngebut. Karena gampang lah kalau itu lu nggak bisa hadir, ya udah lu akan nunggu lagi kabarin entah kapan gitu. Nah, yang tadi dibilang boleh masuk nggak sih ke Abbey Road dan lain-lain? Jadi orang yang boleh masuk ke dalam pagar, bukan Iya, itu pagar doang. itu adalah orang yang mempunyai ID apa invitation bukan ID, gitu. mempunyai satu pekerjaan di dalam situ. Di dalam band ini ya. Iya, di dalam lu akan bekerja di dalam situ, either lu pegawai atau lu orang yang udah janjian untuk recording. Oke. Gitu ya. Nah, prosesnya itu supaya bisa masuk, ini yang paling gila. Dia tuh Abbey Road tuh ada paketnya. Jadi kalau lu recording, dia ada beberapa pilihan sound engineer. Lu harus pilih dulu. Tanggal dulu, berapa lama, berapa shift, kemudian lu pilih sound engineer. Nah, kalau kalian ada yang pernah masuk ke studio rekaman, kalian masuk, sound engineer sendiri kan? Iya. Sendiri kan? Dia yang nge-direct, terus dia yang nge-set, Mixing, itu sendiri kan? Paling ada vocal director kalau lagi take vokal gitu ya.
Nah kalau di iBuild itu lo harus pilih 3. Sound engineer, kemudian ada yang assistant sound engineer, ada lagi gue sebut bahasanya apa ya, gue lupa. Pokoknya dia tuh yang nyatetin. Dia yang cari. Kalau di orang cari tukang ketik. Itu dia yang mencatat progres. Mencatat progres. Nah, lu udah pilih nih. Lu udah pilih feedback dari mereka. Oke, lu udah pilih. Sekarang lu buatin semua lagu yang akan lu recording not baloknya. Mereka nggak terima tuh, kayak lu mulai dari mana? C, oke C ya. Nggak ada tuh. Oh gitu. Nggak ada. Karena si engineer sama yang writernya itu based on not balok. Not balok. Tapi kan lo beruntung karena Ade kan pinter. Iya, ya kan? Iya. Tapi pinter, itu jadi mumet kalau untuk Indonesia tuh mumet. Pinter. Karena banyak musisi yang banyak yang bukan nggak bisa, nggak terbiasa. Ya, kayak si Gilbert aja bilang kan gitu kan. Iya. Untung aja loko. Untung dia kan sekolah musik. Sebenarnya banyak musisi di Indonesia itu yang otodidak lah kasar. Betul. Jadi untuk baca not balok tuh agak sulit. Nah, gitu. Apalagi kalau banyak musisi yang bukan berarti musisi kita bodoh. Bukan. Ini disclaimer nih ya, disclaimer enggak nih. Cuma kurang pintar. Ya, ya kan enggak bodoh, kurang pintar. Ya kan kurang cekatan. Iya, ya kan. Nah gitu. Udah lu udah pilih not balok nih. Lu siapin materi lagunya, lu kirim ke mereka. Oke. Ya, udah baru lu pilih paket dokumentasi. Nah, jadi paket dokumentasi itu gini. Lu cuman boleh masuk ke dalam saat recording mendokumentasi pakai handphone. Oke. Satu. Kedua, lu cuma pilihan paket 2 nih. Iya. Paket 2, lu boleh bawa kamera profesional. Paket 2 tuh. Mirrorless atau DSLR. Oke. Paket 3, lu boleh bawa kamera ultra profesional. Paket 3. Paket 3. Itu pilihannya tuh. Nah, dapat ayam nggak tuh? Nasi, emang nasi? Biasa dapat puding. Ya kan sekali aja, ya kan. Sama mainan anak. Ya kan kids meal gitu. Udah, lu udah pilih paketnya. Sekarang berapa orang yang masuk? Baru dihitung tuh. Baru dihitung. Itu hitung per kepala tuh. Per kepala. Boleh ngumpet di koper nggak? Kalau nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu Gitu. beneran susah banget. Bahkan yang punya label aja, Acil tahu nih. Pak Wil, itu Pak Wil nggak boleh masuk. Karena nggak ada tulisannya. Karena dia nggak didaftarin namanya. Jadi kita masing-masing tuh di email balik. Jadi kalau kita begitu lu daftarin, kita masing-masing 10 orang yang didaftarin ini 10-10-nya kan di emailin deh. Di email, dan itu prosesnya kita sendiri. Paspor, visa, KTP, masukin ke email. Nah mereka nanti email balik. Kalau lu dicek mencurigakan, lu nggak bisa masuk. Walaupun lu udah beli tiket. Apa tuh lu bos di situ? Gitu. Nah Pak Wil tuh nggak bisa masuk. Nggak bisa. Kenapa? Namanya nggak didaftarin. Oh. Nah nggak didaftarin, dicek. Jadi kita tunjukin QR code di depan tuh. Oh boleh masuk. Ada namanya. Berapa hari? 3 hari. Ada yang tuh 2 hari, gitu. Jadi hari terakhir nggak boleh masuk atau hari pertama nggak boleh masuk. Nah bosnya itu pas datang emang nggak ada. Ya orang-orang Indonesia kan main lama aja. Ya, budayanya gitu ya. Walaupun Pak Wil nggak begitu ya. Pak Wil nggak begitu. Dia ngintip-ngintip di pagar tuh gini. Dek, gitu bisa masuk Pak? Ya nggak bisa Pak. Terus gimana ini? Bayar di masih bisa. Bayar di tempat. Bisa. Ini biasa sama Indonesia bro. Indonesia kaya. Indonesia. Ini hebat Indonesia. Kaya nggak Pak Wil? Kaya. Udah panggil aja Indonesia tuh jago cekatan kayak ginian. Turis-turis Indonesia itu paling disukai di Eropa. Iya. Lo kalau ke London, lo nggak perlu bahasa Inggris. Lo belanja itu di apa? Karena di street tuh. Lo ngomong Indonesia aja. Ya bang, jauh-jauh langsung dilayanin ya? Langsung dilayanin. Ke Arab Makkah Madinah aja pakai bahasa Indonesia bang. Iya, tapi kan kalau itu kan kebanyakan yang jamaah. Kalau ini kan lu pasti top spender ya, top spender. Iya, pokoknya dari ujung ke ujung lu nggak usah perlu bahasa Inggris. Belum pernah ya? Belum. Ya, Pak, iya. Main sama kita ya bro. Ya, makanya itu ada Arsenal belum pernah. Makanya jangan Jepang dulu, jangan berarti harus ke sana dulu gitu kan. Step by step bang, uangnya kan step by step. Kagak, lu ke Jepang dulu. Bukan, bahkan step by step nih dari Asia nih, Asia baru loncat bang. Sekarang udah sampai Timur Tengah nih bang. Sampai Timur Tengah udah sampai Arab nih, bentar lagi ke Eropa nih bang. Bukan hooligans dia. Bang, pelan-pelan. Kalau langsung bayi lahir langsung lari kan aneh bang. Jadi gue pernah lagi ngobrol gitu sama bini gue, ya kan di London, ya kan. Lagi ngobrol nih, kita naik apa ya? City Mappers-nya lagi ini nih, sinyalnya lagi jelek. Mungkin kuotanya udah mau habis, ya kan. Di belakang nyaut, naik nomor 63 apa segala macam. Wah, bisa bahasa Indonesia dia, ya kan. Padahal dia orang London. Orang London, ya kan. Udah kan gue udah sama dia. Gue mau ke sini gimana caranya gitu. Apa udah ngomongnya bahasanya baku. Kirain ya, gitu. Saya mau cari warteg Karisma Bahari di mana gitu. Tapi sama dia beli dulu. Beli dulu. Belanja dulu. Belanja ya kan. Kayak gitu ya. Iya, magnet. Itu tertentu apa di daerah tertentu aja? Semuanya.
Beneran. Karena lebih. Yo, depan Primark segala macam. Karena memang Indonesia terkenal belanja. Soalnya kalau nggak bisa bahasa Indonesia, mak-mak yang berjilbab segala macam dan segala macam, dia nggak akan belanja, soalnya nggak bisa ngomong. Bisa bang, bukan nggak bisa ngomong, bisa ngomong. Ya tapi kan dia ngomongnya bahasa Inggrisnya dia lebih susah kok. Gua aja lagi belajar, lagi les lagi. Tapi benar itu benar. Kayak gitu. Itu benar ya. Makanya jalan deh. Iya, kita makanya deket-deketan kita. Walaupun siapa? Kecipratan dari orang Indonesia. Iya. Kecipratan nanti ya bang. Siap. Gua sih nggak kaya banget, tapi kan ada. Orang hadiah gue pernah begitu kan. Oh, gue tahu ya yang undian yang ini presentasi ya, apa ya? Kuis, bukan kuis yang gue pernah juara. Iya dari Lise yang gue juara. Dapat 50 juta gue kesana. Dikasih. Enggak, waktu itu gue belum kenal. Karena pasti gue kasih. Belum jadi cungpretnya dia waktu itu. Cungpret kan jangan ngomong gitu dong. Apa tuh? Friend. Kuat juga pertemanannya. Iya. Masa cungpret gak ada lah cungpret. Terus setelah lu ke Ebirut dan lu ada di sana, lu masuk, apa yang terlintas di pikiran lu pada saat lu ngeliat Ebirut? Secara kan orang-orang penasaran dan pengen banget untuk rekaman di sana. Iya. Kalau gue pribadi, karena gue suka audio juga kan. Jadi yang pertama kali gue lihat pasti teknologi di dalam alat-alatnya, mixernya ya kan? Alat di dalam studionya. Ya mixer ulekan sama apa lagi di sana. Jadi bukan cuma sebuah mitos kalau Ebirut tuh bagus studionya. Alatnya memang mumpuni. Dari yang paling tua yang dipakai Beatles dulu masih ada? Masih ada. Wow. Sampai yang benar-benar update teknologinya gitu. Yang kedua ya ini sih percaya nggak percaya ya, kalau orang masuk ke sana tuh lu kayak auranya ya, ada aura yang kayak, jadi gini, di studio yang gede itu yang kita rekaman itu ada satu piano yang nggak boleh digeser oleh siapapun. Itu radio itu piano yang dipakai John Lennon waktu recording. Kira Roma Irama. Ya. Piano, mari piano. Itu nggak boleh digeser. Tempatnya selalu di situ. Jadi kalau lu lihat kayak Sam Smith live on Ebirut, terus yang lain-lain gitu, itu piano itu selalu ada di situ. Tapi boleh dipakai? Boleh. Cuman tidak boleh digeser. Tidak boleh digeser. Karena dulu ceritanya Lennon itu memindahkan piano itu kemana-mana. Nggak dapat. Karena itu akustik piano kan. Ketika dia taruh di pojok situ, dia dapatnya di situ. Entahlah resonansinya, bahasa audio lah. Mantul-mantulan segala macam kayak gitu-gitu ya. Jadi udah tidak boleh digeser di situ. Jorok kok lu udah sih lu? Kagak bang, biasa kelakuan gua dah. Oh parah dia nih. Parah, masuk banget nih ngomong Ebirut nih. Punya aura mistis, lu malah ludah. Kan kalau masuk ruang angker kan harus ludah dulu katanya bang, kok gitu. Lalu pas lagi syuting bayar gimana bang? Yang bayar masuk? Hah? Yang bayar masuk? Oh yang bayar masuk, yang bayar masuk ini. Balik lagi nih. Jangan ngomongin itu, Ebirut aja dah. Ya udah bayar. Seru nih. Bayar nih. Bayar. Itu banyak masuk banyak itunya ya, Ebirutnya nih pengetahuan nih. Akhirnya ya udah setelah bayar, proses administrasi kan, nama jadi data dulu, paspor, visa segala macam baru boleh masuk. Berapaan tuh? Ordal tuh? Balik meja. Resmi itu, jalur resmi itu ya? Resmi, nggak ada ordal. Yang nggak bayar itu cuma 2 orang. Siapa? Duta Besar Indonesia untuk Inggris kan datang. Bapak datang, Ibu datang. Peter Gonta bukan sih? Bukan, Peter Gonta itu promotor sebelah. Peter Gonta tuh dia bukannya festival dong. Iya, bukannya dia jadi dubes. Bukan. Ada di Instagram Bapak, aduh gue lupa lagi. Dulu bekas dubes Amerika kalau nggak salah. Ya Pak Peter Gonta itu sempat jadi dubes juga dia, tapi gue lupa di negara mana. Iya, dubes apa? Dia ini untuk Inggris dan Persekutuan Inggris apa gitu loh pokoknya. Oh, British. British apalah gitu lah ya. Gitulah pokoknya. Yang di sekitarnya Inggris juga. Oh, cuman dia doang yang nggak bayar. Cuma dia doang yang nggak bayar. Sisanya ya bayar. Ya, paling jadi orang dalam. Ya, dia lagi deh. Kurangin uang makan deh. Gitu nggak ya dia? Itu nggak ya dia? Iya datang lagi. Cateringnya apa cateringnya di sana? Nggak ada. Oh jadi dapat. Kalau makannya gimana tuh? Di bawah ada kantin. Bisa orang dalam tuh orang dalam men. Yang jualan orang dalam. Yang jualan. Bang, itu ibarat kata kita punya gor di bawah ada tukang minumnya bang. Iya itu dia tuh. Jadi tapi boleh bawa makanan dari luar apa nggak boleh juga? Boleh, tapi tidak boleh lewat depan. Kalau lo bawa makanan dari luar, itu ada jalan khusus ya. Jadi ada jalur GoFood. Yo. Ini kan GoFood. Mas, mana GoFood? Kanan ya. Apa tuh penyetan? Iya.
Makannya gini lagi ya kan di depan. Iya, gua makan depan gini. mix. Lo gitu. Gua pada ngeliatin. Udah ngeliatin. This is Indonesian style. Yang paling enak nih. Oh, makan gini enggak peduli. Nokas ngadap. Tapi enggak apa-apa. Nokas ngadap ya Lagi di kan. studio gitu makan itu enggak boleh di studio. Makannya harus di kantin. Tapi makannya pakai tangan. Minuman aja nggak boleh. Oke. Yang boleh itu di ruang take vokal, karena vokalisnya harus Aus. Kalau band bahkan nggak boleh. Gitu. Saking ketat itu. Ketat banget. Kalau di sana ketat banget. Seru. Nah, jadi kalau pada mau rekaman di Abbey Road, nah tuh bisa tuh. Hanya bisa gila. Benar, gue setuju bisa gila. Awalnya sih bisa gila. Soalnya waktu itu Jerok itu karena hadiah tuh dia ada perlombaan kalau nggak salah, jarum apa gitu. Nah itu baru lomba rekamannya di sana. Di Abbey Road tuh. Di Abbey Road. Nah temen gue yang ngurusin nggak boleh masuk. Nah makanya gue tanya tuh ketat segala macam. Namanya Vina. Ngurusin yang nggak boleh masuk. Manajernya Jerok nggak boleh masuk, yang boleh masuk cuma Jeroknya doang. Kayak gitu. Berarti daftarnya 4 personilnya doang dong. Iya, ya udah jadi jorok. Kan jorokin semuanya gitu ya. Nah, gitu. sama nih. Oke, tadi kita udah bahas masalah Mas Oni di Govinda dan sampai ke Abbey Road. Nah, sekarang kan lagi sibuk di USS Network nih. Apaan sih tuh USS Network? Ya, apa sih USS Network? Kan network kita kan USS kan sepatu apa segala macam. Nah, ini USS Network ini apa nih? Apakah bagian dari USS itu? Sebenarnya adalah jangan dijawab dulu karena kita mau ikdul. Apa sih bang? Gelisah banget bang. Ini kemarin gue beli motor. Ya kan gue nggak sabar nih motor baru mau gue naikin. STNK-nya lama banget jadinya, gue nggak tahu nih gimana kapan jadinya. Gimana STNK belum jadi. Iya. Lo pengen tahu kapan STNK lo jadi? Nah itu. Sekarang gampang bang. Lo beli motor di mana? Jakarta Tangerang bukan nih? Oh iya di dealer resmi dong. Dealer resmi Honda Jakarta Tangerang. Betul. Oke, berarti bang, lo bisa langsung tanya sama si Wanda bang, Wanda chatbot bang. Wanda siapa tuh? Wanda bang, Wanda itu virtual asisten personal dari wahana Honda bang. Oh bisa tuh dari situ? Bisa bang, jadi lu tanya sama si Wanda chatbot itu mengenai proses tracking STNK lu, terus tracking pengajuan leasing lu, bisa bang dari dia bang. Coba lu tanya aja bang. Yang nggak bisa nanya nasib lu bang di situ bang. Itu nanyanya gua kemana? Ke polisi apa kemana nih? Itu nanyanya langsung bang ke Wanda. Tadi kan saya bilang bapak kagak nyimak nih. Ya, bapak kagak nyimak nih. Email atau? Nanti saya balok nih. Oh jangan dong, jangan. Gitu kan. Saya tanya serius nih. Chatbot Wanda. Di WhatsApp. Emang bapak kalau ngechat pakai kartu pos apa gimana? Masih pakai telepati sih. Nah, jadi bapak bisa langsung nanya sama Wanda chatbot. Jadi buat teman-teman juga buat brosis, kalau misalkan lagi pengajuan motor, khususnya motor Honda ya, gitu. Terus pengen tahu nih proses STNK-nya sampai di mana, nah brosis bisa langsung chat ke Wanda dan bertanya di sana sama Wanda mengenai proses dari tracking STNK-nya. Nah, nomornya berapa? Nomornya nanti ada di bawah sini, Pak. Saya nggak hafal, Pak. Dijelasin di sini ya? Ada di sini. Nanti Oh. bisa langsung di-scan dan nomornya pun dikasih tahu di bawah ini. Jadi, nggak usah resah lagi. Langsung chat aja di Wanda itu nomor yang bawah ini, langsung bisa ketahuan tuh ya. Bisa ketahuan. Jadinya, proses sampai mana gitu ya. Yoi. Oh, keren juga berarti ya. Yuk, sekarang langsung chat. Kita berangkat. Siap nih, langsung aneh chat nih. Langsung Ini chat juga ya. nih. Saya tinggal dulu nih ya. Oh ya, oke, thank you banget ini infonya nih. Ya, saya mau nyopet lagi nih. Ya, Jangan dong, Bang. Bagi dulu, Bang, kalau bisa, Bang. Bang. Nah, USS Mas. Ya. USS itu apa sih? Apakah itu wahana bermain di Singapura atau gimana? Itu ini ya? Universal ya? Iya. Kantor di Singapura. Tadi iya. Makanya kok kantor jauh banget. Jauh banget Singapura kan. Wijaya kok Serius. Network ternyata. Apa sih USS Network itu? USS Network itu perusahaan yang bergerak di bidang media, digital media. Oke. Digital media yang berkembang sampai sekarang udah ada digital agency, udah ada event activation, sama kita ada divisi yang mengurusi KOL. Oh, berarti USS tuh holdingnya tuh, Trevor Network. Di dalamnya ada beberapa media, divisi. USS Media, apa segala macam gitu. Oke. Nah, sejak kapan lo di sana, Mas? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Desember. Lebih Gimana ceritanya tiba-tiba lo jadi seorang show director yang untuk kemarin kan kita freelance-an gitu. Iya, lo freelance. Akhirnya lo tiba-tiba aku jadi pegawai harus apa tadi lo bilang bulanan. BU bulanan nih. Harus ada income pasti. Itu pertanyaan yang diajuin teman-teman banyak sih. Bukan kalian berdua kayak kok lu bisa jadi in-house ya? Gitu kan. Gue orangnya tuh nggak in-house banget. Iya. Iya, jadi gara-garanya gue mendirect Local Fest Jakarta. Bukan pertama kali ya, untuk pertama kali jadi outdoor eventnya. Oke. Tadinya indoor. Tadinya selalu indoor. Oke. Jadi Local Fest Jakarta berubah konsep saat itu. Tapi tetap intinya Local Fest itu adalah pameran baju, clothing brand lokal yang ada musiknya. Bukan konser yang ada pamerannya. Tapi pameran baju yang ada hiburannya ya. Okay. Nah, waktu itu
gue dipercayakan untuk mendirect eventnya lah, gitu kan. Mendirect dan alhamdulillah sukses. Akhirnya ada obrolan dengan CEO-nya lah. Akhirnya ngobrol kan. Dengan lu ubah itu yang pertama selalu biasanya di indoor, lu ubah ke outdoor. Sebenarnya bukan gue yang ngerubah. Jadi yang ngerubah memang dari timnya USS sendiri. Oh, memang mereka kali ini mau outdoor gitu ya. Itu tahun berapa, Mas? Tahun kemarin. 2022 tadi. Gila ini orangnya. Kok gila sih, kan gua memperjelas. Kan 2022 tadi. Katanya Tadi gara-gara ada yang datang situ gitu kan. Sopan tuh. Lanjut. Gitu. Jadi mereka yang membuat ide. Gua kan hanya mengeksekusi itu secara teknis. Gitu. Jadi ternyata berjalan dengan baik. Terus ada obrolan lah dengan ownernya. Ada matematika lah. Belum masih obrolan kayak nih nanti tahun depan ya direct lagi ya gitu. 2023. Gas. Ada lagi gitu kan. Gas. Malah gue rencananya mau bikin di beberapa kota. Oh ayo siap. Diem tuh. Diam lama, terus kemudian obrolannya jatuh di bulan Januari kemarin. Iya, salah satu bawahannya persis itu WhatsApp gue. Mas Oni tertarik untuk. Lah kan lo ke Ebirut Januari. WhatsApp. Oh WhatsApp. Lagi di Ebirut itu tertarik gak in house gitu kan. Nanti dia balik dari ini kita bicarain, nggak apa-apa Mas, via WhatsApp juga nggak apa-apa gitu. Oh ya udah. Nah lucunya sebenarnya 2018 itu ada salah satu temen gue AE-nya USS itu pernah minta CV gue buat dimasukin di USS. Dia bilang, "Om nih minta CV dong." Oke, gue kirimin. Gue dengan kayak gitu kan, kayak yaudah kirim aja kan, diminta gue kirim. Dan dia parade itu. Iya, ya kan USS parade. Oh iya badut-badut. Ada jam 4 sore tuh show-nya tuh. Jam 4 sore ya kan. Terus jadi dimasukin tapi nggak ada respon lagi kan. 2018. Ya udah lah. Nah balik lagi ke 2023 terus ada WhatsApp gitu. Akhirnya Januari gue belum berangkat. Gue berangkat tuh akhir Januari. Oke. Akhirnya gue ke kantornya USS. Ya udah angka lah. Ngomongin angka. Ternyata kalau di in-house-in lebih murah nih daripada per project berapa kota. Tapi adem, tapi aman. Nah itu loh, pandemi kan merubah pikiran ya. Merubah pola pikir kita. Setuju. Kalau secara income udah pasti freelance lebih banyak. Sudah pasti. Tapi puyeng pala, besok ada lagi nggak ya? Nah itu kan kekurangannya itu ya. Kita berpikir gitu, gue berpikir gitu dengan baik-baik, terus konsultasi juga dengan istri. Harus gimana nih gitu kan. Kita ya ada hitung-hitungan rumah tangga dapur lah. Ketemu nggak nih ya kan? Terus akhirnya diambil tuh. Akhirnya baru gue ke kantor, kita ngomongin angka cocok atau enggak. Nah setelah itu yaudah masuk deh gitu kan. Yaudah deal, salam tangan, terus lu masuk. Tapi gue bilang, gua akhir Januari kayak Birut dulu sampai awal Maret nggak ada di Jakarta. Kan gue 1 bulan tuh memang. Wah lu gila sih, kata bosnya gitu kan. Lu gila sih. Ya kan gue mau udah ada jadwal duluan, gue bilang gitu kan. Wah lu gila, gue ke London lu di sini, Jaya. Kalau gue sih gitu ya kan. Gue ke London. Gue ke London. Kapan lagi ke London? Ya udah nggak apa-apa, tapi koordinasi gitu kan. Tapi yang waktu itu belum official gue memimpin sebuah tim ya, tapi timnya tuh memang solid banget. Mereka bilang apa masuk nih gitu, nggak usah, koordinasi gampang kita jagain. Ya udah, akhirnya gue berangkat ke Ebirut, habis itu lanjut liburan sama istri di Jepang. Pulang Maret baru kerja. The best nih kalau mau resign kayak gitu tuh. Kok resign? Ya kalau resign, Jakarta kan resign dari freelance. Atau gue liburan dulu, habis itu gue fokus buat kerjaan. Freelance nggak ada resign nih bang? Ya ada bro, ada aja kan udah menetapkan hidupnya dia untuk jadi pegawai tetap kayak gitu. USS itu kalau nggak salah gue itu salah ada sneaker tuh. Event itu sneakers ya. Betul, event utamanya Urban Sneaker Society. Lalu hobi sneaker juga? Kalau ngomongin sneaker ada yang kurang bang. Makanya lo hobi juga nggak? Makanya dikasih lihat sama dia nih harganya segala macam. Wah nggak cocok nih sama gua. Bukan nggak cocok sepatunya, harganya. Stiker bukan, kalau buat gua bukan hobi, udah passion. Udah passion. Cuma sekarang passionnya berubah aja. Kenapa? Lari lo ya. Kayak body runner nih. Jadi kalau dulu kita ketemu dulu nih ya. Dulu kita ketemu tuh. Gua membeli sepatu sol karet sneakers untuk koleksi. Beli sol sepatu sneakers tuh buat koleksi. Ya. Koleksi itu kan which mean lu nggak akan pakai setiap hari. Jebol lu pas pandemi. Ya, pandemi banyak lah yang kita pelajarin ya. Nah sekarang gua beli untuk gua pakai. Jadi gua hanya beli yang akan gua pakai. Sekarang. Tapi ada beberapa yang memang kayak itu gara-gara pandemi merubah mindset lu kah menjadi seperti itu, karena menurut lu aduh sepatu gua pada pandemi banyak yang nggak kepake nih akhirnya rusak atau gimana? Iya ada juga pikiran kayak gitu, tapi sebetulnya kan gua mulai into it dengan
olahraga lah. Udah mulai masuk ke olahraga. Jadi gue berpikiran kalau bukan berarti sepatunya jelek ya, yang gue koleksi kemarin-kemarin, tapi sepatu ini cuman akan gue pakai untuk jalan, tidak gue pakai untuk fungsional olahraga. Ya. Sebenarnya fungsional. Pada saat itu kan sepatu itu diciptainnya memang sport oriented ya. Sudah pasti performance. Tapi itu kan performance di tahun itu. Gitu. Beda dengan sekarang. Jadi istilahnya kalau ada teknologi di zaman itu yang diciptakan untuk sepatu. Jadi kalau kayak dulu gue mengkoleksi Air Max, Air Max One. Rilis tahun 87. Ya kan? Lu punya tuh rilisan pertamanya? Punya. Enggak. Tapi yang rilis ulang ada gue beli. Jadi tahun 87 dibuat memang untuk lari kan? Air Max itu memang lari untuk lari ya? Air Max Gambir itu lari. Apapun sepatu yang dibuat untuk sports oriented, itu sudah pasti ditujukan memang itu. Basicnya buat itu. Nah, gue jadi berpikir di tahun 2020, pada pandemi. Ya 2019 sudah mulai akhir sih. Gue mulai berpikir gue ngapain ya beli sepatu model 87 nggak gue pakai lari. Gue cuman gue koleksi. Gue keluar jarang-jarang dari rumah, gitu kan? Jebol, jarang-jarang. Gue pakai jarang-jarang, jebol di rumah. Sama sama gue. Gitu. Akhirnya gue mulai shifting ke, gue sekarang beli teknologinya aja deh. Gue tidak beli modelnya gitu. Ya memang passion kan, aduh bagus banget ada rilisan baru, tapi di tahun 2022 gitu, 2003. Bagus ya gue beli, tapi balik lagi, aduh Air Max lagi cepat hancur lah segala macam. Kenapa gitu? Ya karena kan lo nggak pakai tiap hari. Apa karena nggak lu pakai apa gimana? Nggak dipakai. Dan Air Max itu salah satu model yang musuhnya cuaca Indonesia. Oh gitu. Musuh besarnya Indonesia karena. Tapi EJ juga bukan. EJ juga beberapa. EJ satu kapsul soalnya dia. Betul, EJ satu lu masak jadi kolak aja masih bisa. Benar. Kata-katanya anak-anak. Benar. Lu masak jadi kolak masih tetap utuh dia bentuknya. Karena upper leather, bawa kapsul, dijahit pula. Ya kan nggak akan hancur. Balik ke Air Max. Kenapa Air Max itu tidak cocok dengan cuaca di Indonesia? Nah, material midsole-nya kita sebut. Midsole-nya itu gampang banget crumble. Kita kan humid banget. Iya. Ini kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, ini salah satu nih. Ini kan humid banget nih. Ini nggak lu pakai. Nggak pakai habis. 2 tahun aja. Kalau lama bro, 6 bulan juga udah jadi serbuk. Nanti dia pecah. Karena suhunya nggak bersahabat. Iya. Dia harus di udara dingin sekalian, panas sekalian. Sama dipakai. Ya kalau kita kan lembab. Gitu kan kita tropis kan, lembab. Jadi nggak cocok. Jadi kalau menurut lo sepatu yang cocok di iklim di Indonesia itu yang kayak gimana? EJ satu. Semua sepatu yang dibuat di Indonesia. Semua sepatu yang dibuat di Indonesia, bukan dirilis di Indonesia, tapi dibuat di Indonesia. Kalau menurut gua, sepatu lokal banyak sekali yang dirilis di Indonesia. Udah pasti itu dirancang, sepatu yang dirancang untuk orang Indonesia kan. Orang Indonesia tuh sukanya nggak hancur, nggak gampang hancur kan. Beli satu, gua beli 1 juta nih. 10 tahun jangan hancur nih sepatu. Tergantung bro. Kalau buka kita mah santai, ya sutris tuh baru, ya kan 1 juta, 200.000 aja dah, gitu. Gantung. Kalau boleh sebut brand tuh kayak Vans. Nah itu apa? Banyak yang beli kan. Harga nggak sampai 2 juta, yang standar ya kan. School pakai aja puluhan tahun. Nah Converse, lo tuh Converse yang kemarin gue pakai yang Amerika itu dari tahun 2003. Tuh. 20 tahun masa. Nggak hancur kan? Nggak hancur. Linking yang hancur kan? Enggak. Kapalan. Linking yang hancur. Tapi kan kalau Converse kayak gitu, kayak Converse itu kan makin lama makin melar, jadi makin enak kayak gitu. Semakin sering dipakai kayak lemas jadi lemas. Gitu. Nah, kalau sekarang lo lagi hobi sneakers apa? Lari. Sneakers lari. Sepatu lari performance. Ini sepatu nih setiap kali kita ketemu Oni nih ya, ada aja sepatu yang baru. Ada sepatu yang baru dan selalu bersih. Kayak sekarang nih dia lagi pakai New Balance nih. Bersih. Ini New Balance apa nih? Ini 990. Gua nggak ngerti kalau New Balance gua. Version 6. Oh. Ini udah iterasi ke 6. Nah, kalau ini kan sepatunya selalu bersih. Kalau gua sepatunya selalu kotor. Ini selalu dikasih. Perlu dikasih nih. Hibahan. Iya, kamu rugi deh. Ada aja Kak rezekinya. Ada aja rezekinya dia mah. Bingung gua juga. Pakai Air Force nih, gua pengen tanya nih Mas Oni. Sejarah kenapa dibuat sepatu Air Force? Nah, Air Force tuh namanya. Kenapa Air Force? Kayak pesawat Amerika. Iya. Kenapa dibuat? Karena dirancangnya menjadi sepatu terkuat sebenarnya. Nah, ini sama nih kayak pesawat paling kuat di dunia. Ini sama kayak kapsulnya si EJ1 bro. Sepatunya nggak bisa hancur, ya kan?
nggak bisa hancur tapi nyaman banget kan, beda sama Jordan tuh agak kaku gitu kan Air Force tuh nyaman banget gitu. Padahal sama-sama sepatu basket. Iya. Emang ini sepatu basket? Basket tuh, Air Force basket. Scottie Pippen yang pakai. Iya, pertama kali muncul kan yang Scottie Pippen. Nah, ini nggak laku kan? Iya. Keluar yang mid, nggak laku. Yang low. Gitu. Lebih bersahabat, lu nggak perlu tali-tali sampai atas, nggak ribet. Gitu kan. Diturunin jadi low semenjak si Adidas Keong keluar tuh. Dia kan pendek. Iya. Nah, gitu ada nih, Adidas Keong. Pendek. Oh, bukan ya? Iya. Jadi akhirnya gue tahu nih sejarah sepatu kenapa ini keluar. Iya. Gue tuh banyak tahu sepatu sih dari Mas Sonic. Sepatu terakhir tuh yang Nike ya Mas, yang Nike. Yang mana nih? Yang ungu tuh kita, yang Nike Violet. Tapi gue dulu sama Oni Violet. Tapi gue dulu sama Oni berseberangan. Oni Nike kan gue Adidas. Iya, sekarang gue Nike. Nah, enggak, nih gue kan pakai ini juga nih. Pas lagi pandemi banyak sepatu gue tuh. 19 sepatu gue jebol. Waduh. Ya kan akhirnya gue terakhir beli sepatu baru nih, pakai Forum. Kapsolnya dong, sama kayak gini kan, sama kayak Air Force One. Gue pakai tiap malam kaki gue ketarik terus, ya kan? Kan gue jalan kaki. Iya. Kalau ke kantor, pakai MRT segala macam, hancur tuh kaki gue nih. Saya ketarik-tarik, akhirnya gue pakai Air Max, fungsional akhirnya. Enak sama. Ya udah pakai aja sampai habis, sampai berenyak. Bodo amat gitu. Bener. Kayak gitu. Setuju. Sebenarnya nih kalau menurut tuh Mas, umur sepatu itu yang ideal kalau kita pakai sehari-hari itu berapa? Nah ya tuh, ini kan kadang-kadang suka licin tuh nih. 4 tahun. Suka licin tuh nih, sepatu gue masih bagus tapi licin bawahnya. Indonesia kan Nggak balik lagi cocok. kan. Oh getas. Humidity tinggi kan. Oke. Terus kita tuh nggak benar-benar panas, nggak benar-benar dingin gitu. Kita nggak ada winter, nggak ada summer, ya kan. Jadi karat-karat yang bawahnya itu kan cepat keras, getas. Terus ada yang cepat lembek kayak Clarks tuh bawahnya pasti lembek. Karena aspal gitu juga kurang bagus ya, nggak kayak di luar lain gitu. Oh, jadi idealnya itu sebenarnya satu sepatu itu 4 tahun umurnya biasanya. Nah, kalau dipakai Indonesia. Ngomong-ngomong sepatu 4 tahun, ada temen gue nih sombong baru beli sepatu. Wih, beli sepatu gue baru diskon segala macam 50% segala macam. 2 bulan kemudian hancur. Makanya lu bilang diskonan, lu kan diskonan sih. 2020 itu kan pandemi kan. Ya kemana-mana kan. Gue pakai pada saat gue mulai SCG loh padahal. Pada saat mulai udah beli tuh, udah beli banget. Ya itu tadi lu bilang crumble terus lu lepas soalnya karena lemnya udah kayak nggak main karena kelamaan guys. Enggak, karena kalau sepatu diskon itu kan sepatu yang nggak dipakai. Iya kan udah lama berat, makanya ditambah lagi dipakai pandemi. Ya kan? Padahal udah keren banget ya nih. Wah, gila. Ada satu kita kemarin tuh yang sepatu lari tuh Mas, yang ungu. Aduh, yang neoprene itu lalu dulu. Pertama sombong nih. Oh, Pegasus Turbo. Iya. Sombong beli 3 gua segala macam. Kok nggak pakai lagi? Hancur, Pak. Ya karena pandemi nggak gue pakai. Gua seneng banget. Asli demi Allah gua seneng banget itu. Asli gua pakai di rumah jalan-jalan. Salahnya kita itu orang Indonesia tuh beli banyak sepatu. Gua nggak menjudge siapapun. Kita beli tapi nggak kita pakai kan. Satu sebenarnya kita sudah buang-buang duit lah istilahnya. Wah, ini dia nih. Buang-buang duit. Kalau dipakai itu malah sepatu pandemi itu nih lebih nggak cepat hancur loh sebenarnya. Kalau dipakai dan dirawat ya. Kayak gue nih, lu bilang tadi kenapa sepatu gue selalu bersih, selalu kayak kelihatan sepatu baru. Gue bisa gue pakai. Tisu basah adalah senjata. Sampai mobil gue lepas, gue nggak pernah nyetir pakai sepatu. Makanya sini nggak pernah habis. Sama kalau jadi sepatu gue juga. Gue copot, nih nggak bisa sini gue copot walaupun ini nggak ada budi. Tapi gue bersihin. Pakai tisu basah yang khusus sneaker. Enggak juga, tisu basah aja, tisu basah biasa. Yang penting tuh dia midsole-nya bersih. Midsole tuh bawah berarti ya. Midsole tuh outsole ini bawah, midsole tuh ini nih. Oh sampingnya. Samping. Pasti gue bersihin. Tapi kalau dibersihin nggak hancur-hancur, nggak punya alasan beli sepatu baru nih sama bini. Iya juga ya kan? Iya, sekarang pakai aja sampai hancur gitu kalau gua. Iya. Ada alasan, ada alasan. Setiap kali lu masuk mobil atau kemanapun lu lepas sepatu itu lu gua bersihin. Dan itu jadi kebiasaan. Lama-lama kalau lu sering melakukan itu jadi kebiasaan. Jadi kayak autopilot aja. Copot, bersihin, tali buka. Jadi jangan dibuka tuh. Gua paling gede kalau lihat orang nih, ininya diinjak. Gua marah banget tuh. Serius. Hei, begitu sepatu orang. Siapapun. Oh ya. Di teman-teman di kantor nih. Woi, tadi gua enggak lihat gua. Dia nih kalau mau sholat nih, pasti gini nih. Kalau mau sholat belum aja. Ini kan belum aja nih. Kayak gini. Enggak ini yang copot. Wah, bentar loh. Bener. Ya kan kalau rusak gua ada alasan. Kan orang ada aja alasannya. Orang ada, ya kan? Nah, gitu. Terus
Tadi kan bilang fungsional ya. Berarti lo lari. Lari. Nah, badan lo kan dulu kan sebelum kita kenal On yang sekarang nih, yang sekarang banget nih. Agak berisi. Gemuk kayak gitu. Nah, sekarang kan di body runner nih. Emang lo sekarang udah edik lari atau gimana? Edik banget. Nyemplung. Gimana awalnya bisa jadi edik begini? Lo suka olahraga, Mas? Karena kan yang kita kenal dulu sahabat BNN. Iya, kita kan dutanya banget. Yang dulu ya. Kita nih kalau event nih jadi dutanya BNN nih. BNN ya kan. Gimana ceritanya tuh? Ini edik lari ya? Gue sempet gue ngeliat postingan lo sama temen gue sekolah tuh lari men gitu. Jadi awalnya tuh gue lari tuh bukan karena memang gue pengen olahraga sebenarnya. Wah, ini keren nih. Jadi gara-gara apa lo tiba-tiba bisa lari? Ya, gue waktu itu sempet check up kan. Check up dan terus medical check up terus tiba-tiba terdeteksi bahwa lambung liver gue ada fat, ada lemak. Nah itu gara-gara sobat BNN itu. Sobat BNN. Alkohol salah satunya. Oh iya benar. Makanya penting kurang-kurangin. Kan emang udah nggak aneh. Iya gua yang masih ya. Iya gua masih ya. Apa asal jangan kelebihan aja. Nggak apa-apa. Jadi gara-gara itu. Kelebihan sih nggak kelewatan doang kan. Muter susah tuh. Iya. Jauh tuh ya. Liver terdeteksi terus ngobrol sama nyokap. Ngobrol sama nyokap. Terus nyokap gue tuh bilang ada satu kalimat tadi yang bikin gue sampai sekarang jadi gue pakai itu. Mau ngapa-ngapain gue pasti pakai itu. Gue selalu ingat itu. Jadi nyokap gue tuh bilang gini, pakai apaan lo? Masih pakai emang? Enggak. Itu lu posisinya di rumah kata-katanya. Lo kan sakit, lo kan mereka sobat BNN makanya gue ngeri. Gue masih kayak sekarang masih biasa. Cuman terdeteksi ada itu gitu. Ada warning. Benar. Jadi kayak nyokap bilang apa? Nyokap tuh bilang ke gue gini, nah lu kan sekarang sakit nih gitu kan. Udah ketahuan lu sakit nih. Sakit. Sekarang ini lu jangan macam-macam. Kalau lu nggak bisa biayain anak lu dengan benar, jangan kasih tanggung jawab buat ngerawat lu sakit ketika lu tua. Setuju gua. Bener nggak sama kalimat gua? Iya. Waktu gua olahraga, ya kan, gua nggak mau pas gua tua, anak gua nyuapin gua. Itu kan tujuan gua. Itu gua diam tuh, literally gua diam. Terus mikir kan, anjir, bener juga nih gitu. Terus apa nih olahraga yang bisa gue lakuin dan paling mudah Nah saat itu gue kan beli Pegasus yang ungu tuh, ya kan, belinya buat gaya nih. Meteor gak Pegasusnya? Kagak, karena memang karena Pegasus itu lu cerita sama gue, ini sepatu lari. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah mau ada pelari yang ingin mecahin rekor tuh. Usain Bolt. Bukan Usain Bolt, siapa tuh yang orang itu juga? Kipchoge. Kira Mardi Lestari. Gitu. Jadi gue udah keburu beli itu duluan kan. Gue beli itu 2 tuh sebenarnya. Yang Pegasus itu, yang hitam ungu sama kayak lu. Tapi satu lagi gue udah beli yang Gyakuso yang Gyakuso tahu ya, Pegasus hijau kuning. Terus ya gue udah tahu itu performance kan. Wah, buat lari punya sepatu performance nih 2 biji nih gitu kan. Sayang nih kalau nggak gue pakai gitu. Ya udah gue pakai. Nah, mulai di situ lah gue lari. Bintaro keren ini. Belum. Gue waktu itu belum pindah. Gue masih di Fatmawati sama bini gue. Jadi gue lari tuh ke di lintasan MRT. Berarti belum jadi. Iya, udah jadi lumayan nih buat trek ya kan. Gue lari tuh dari di daerah Poncol tuh dekat Starbucks yang ada hero-nya tuh. Jadi gue lari ke arah Pondok Indah lah. Pondok Indah, ya gue muter-muter komplek tuh. Pagi terus balik lagi gitu. Gue lakuin pertama emang penyok. Pokoknya penyok lah. Ngaplet ya. Wah parah. Langkah sama muntah barengan lari baru 300 meter. Pasti. Baru kita. Makanya harusnya jangan lari dulu, jalan dulu, biar step by step kayak gitu. Jangan langsung. Gue tuh kan orangnya nggak mau kalah kan, basically. Jadi jiwa kompetitif banget gue. Jadi saat gue lari, gue udah kecapean. Ini dari bapak bule nih kan, itu iya daerah Pondok itu kan banyak bule tuh. Nasional tuh. Yes. Tua nih, dia lari. Gue bilang, kuat banget nih bawa. Gue paksa dong, gue nggak mau kalah orangnya. Jadi, nah itu gue pakai juga sekarang jadi motivasi gue kalau misalnya gue udah trigger. Kalau misalnya gue udah mulai capek nih, kayak gue nge-gym dari pagi bini gue, kok kuatan dia sih, gue nggak mau kalah gue. Nah jadi gue ngeliat itu tuh, kurang ngajar nih mau bapak tua nih. Gue lari tuh, gue ngejar dia tuh. Habis itu, gitu lagi. Parah kan lama-lama kan kayaknya terbiasa. Akhirnya kan gue mulai ngulik nih. Mulai ngulik. Harus kan ada intervalnya bro, nggak langsung dihajar terus. Pokoknya gue tuh belum ngerti. Nanti kita tanya tahapannya sebenarnya gimana sih? Oke, terus kan lu ngulik nih. Gue ngulik tuh. Wah mulai intuit lah, gue ngulik, googling segala macam, nonton YouTube lah gitu. Cara lari yang benar gitu. Gini tuh. Iya cara lari yang benar. Kan ada stepnya, kan setahu gue tuh cara lari itu sebenarnya ada tekniknya kan. Ada. Tapi nanti kita bahas. Pokoknya gue udah ngulik. Oke, gue mulai dengan jarak dan lain-lain lah gue jalanin. Nah, pada saat itu pas gue mulai lari,
dokter yang meriksa gua ya, dokter gizi yang kemarin itu MCW itu, dia menganjurkan untuk vegan. Gue vegan. Wah, nih. Kenapa alasannya lu menyuruh untuk vegan? Nah itu gue berhenti mengkonsumsi daging, itu trigger yang si fatty liver satu. Terus ya kalau lu mengkonsumsi daging sebenarnya nggak suruh berhenti dalam kurangi takaran yang benar, itu kan nggak bahaya. Nah yang paling bagus adalah yang cocok buat Mas Oni ini vegan. Itu gitu. Sebenarnya vegetarian dia bilangnya, tapi vegan lebih bagus. Gitu kan. Nah kalau saya metodenya beda. Kalau kamu mau berhenti langsung. Kata dia gitu. Jangan kurang-kurangin dulu gitu. Kata dia apa? Kata lo apa? Kata itu dokternya. Berhenti langsung gitu. Oh ya udah oke. Akhirnya gue berhenti. Celeng. Gue pernah nyobain seminggu gitu. Wah kayak orang lakas. Ya kan begini biru-biru gue. Jadi nyoba vegan. Gue jadi coba gue cuti seminggu. Gue pengen coba jadi vegan kayak teman gue kan. Minum jus seminggu. Minum jus, minum sayuran segala macam. Biru-biru nih. Bisa kayak digebukin orang. Habis itu gerak dikit kesemutan, gerak dikit kesemutan lah gitu. Habis itu gue udahan deh, gue nggak vegan deh, gue ala kadarnya aja deh, apa adanya aja kayak gitu. Gila kan? Gue menjalani itu kan. Tukang toprak, gara-gara akrab tuh gue langsung akrab. Tiap hari makan itu gue. Tapi kan bisa kacang kan asam urat. Nah, kalau takarannya bener enggak? Kan konsep yang dibilang orang-orang kalau lu porsinya bener. Semuanya juga apapun gitu. Ya, semuanya juga gitu nih. Yang kita minum juga kalau yang pas juga pas. Termasuk itu. Iya, kalau bapak kan maunya over aja terus, gas terus. Jangan kita gambarannya kayak kurang aja gitu. Rio doang nih nggak berubah-ubah Rio. Rio deh yuk. Parah nih Rio nih. Kalau nggak berubah nih Rio nih payah nih. Gitu parah. Dan itu ada hasilnya, lari pola hidup ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan gimana caranya supaya nggak gemuk gitu ya. Itu bukan cuma dengan makan, bukan cuma dengan olahraga, pola hidup sih sebenarnya. Nah, kayak istirahat. Itu ngaruh. Kita kan dianjurkan untuk tidur jam 10 malam gitu. Ketika gue mulai merubah pola tidur gue, itu turun drastis juga. Ya. Turun drastis. Banyak loh, gue turunnya hampir. Lu jam berapa? Jam 10? Tidur? Gua dong. Jam 8. Bangun jam 4 gitu. Iya benar itu. Benar, jam 6 gua sikat lagi olahraga gitu. Gue sikat lagi minum. Ya. Ya minum kopi. Udah gak sanggup gua, udah gak sanggup duitnya. Anak bayar sekolah mahal, Bro. Ya kan kayak gitu ya. Tadi kita dokter lari ada tekniknya. Sebenarnya ini kalau buat teman-teman yang mau lari nih, yang mulai mau lari nih Mas nih, mungkin lu bisa bantu educate nih karena kan memang olahraga lari itu adalah olahraga paling termurah gitu ya kasarnya. Kapan gantung outfit lu kayak gitu. Itu step-stepnya sebenarnya gimana sih dia pengen mulai lari nih? Kayak lo tadi kan awal-awal karena lo nggak tahu ilmunya, lo nggak tahu tekniknya, main lari aja akhirnya baru 300 meter udah wah gitu deh penyok-penyok gitu. Kalau buat pemula ya ini pengalaman gue. Pengalaman lo aja, pengalaman lo. Orang bisa bener bisa salah bebas. Ini based on pengalaman nih. Kalau menurut gue adalah lo lari jangan kepancing dulu. Jangan kepancing dalam artian nafsu. Oh ada maling nih kan kepancing. Iya, itu salah satu nafsu. Karena kepancing. Ada kan temen lu pace cepet tuh, nah lo pengen ngejar, nggak usah santai aja. Orang beda-beda main tubuhnya. Iya. Sebenarnya paling inti pertama adalah belajar bangun pagi aja dulu. Belajar bangun pagi itu paling penting. Karena itu paling sulit buat beberapa orang. Iya, belajar bangun pagi terus kemudian lu niat lari itu jangan kepancing sama orang di sekitar lu ketika lu lari. Paling enak kan lu lari di keramaian nih, misalnya CFD hari Minggu. Iya, atau GBK. Ya, pokoknya di Bintaro lah yang sering banyak orang lari kan. Bintaro lu Dalkot gitu kan. Karena lu mau ada keramaian yang bikin lu semangat. Oh gitu. Nah, itu juga sebenarnya bahaya. Lu lari aja, jangan lu liatin di depan ada yang lebih kenceng, lu disalip orang. Kalau lebih cakep boleh dong. Nah, itu ini cakep kenceng, lo kejar. Ya kan? Masa lo kagak samperin. Kalau ini dikejar, buta kuning tuh. Buta kuning. Dari lempar udah naik, udah gak ada isi lagi. Banyak loh kayak gitu. Banyak. Jadi pokoknya jangan kepancing. Oke. Jangan kepancing. Nah, yang paling susah itu adalah jangan kepancing ikutan belanja. Itu yang paling susah. Termasuk gue pun paling susah. Jangan kepancing ikutan belanja. Iya. Lu lari nih kan. Sepatu bagus. Lu masih pakai celana sedengkul nih. Karena basket lo, pakai celana basket. Lari pakai jersey bola nih. Lari di Dalkot salah udah. Bunuh diri namanya. Jadi lu lari di komplek dulu deh. Iya, beneran. Outfitnya udah dapat bonus. Ya kan kantor, baru lu Dalkot. Nah, nah, kepancing tuh gini. Gila sepatu keren banget. Apalagi lu suka sepatu kan? Iya. Kelar. Terus kayak pas lu lihat yang cowok sana, walaupun dia badannya biasa aja. Pakai singlet, oke ya. Kayak begini lagi. Gak menarik kan? Dia celananya udah pakai half tight kata. Iya. Celana basket lagi. Pakai baju lagi. Celana basket
sekolahan lagi ya kan. Segini lebih nih. Nah itu yang racunnya itu sebenarnya. Jangan. Jadi lu jangan malu-malu kalau pakai baju bukan hadiah dulak kayak gitu-gitu. Iya. Hadiah beli cat dipakai enggak apa-apa. Enggak apa-apa Randy. Enggak apa-apa. Kan bentar lagi caleg, pemilu pakai baju kampanye. Adem kan, bahan tahu tuh. Adem dari bulan ya kan. Banyak kan tahu kan, Bro. Iya, tapi kagak nyerap teringat itu. Pokoknya cuekin aja. Lu mau lari pakai celana apapun. Jadi diri lu sendiri aja. Cuekin aja. Kan lu konsepnya adalah lu mau berolahraga kan. Tapi itu memang susah, pancingan itu susah. Itu yang paling susah. Itu paling susah. Kalau secara teknik banyak teknisnya. Dia kontroversial ya. Gue pasti akan diprotes nih. Kalau ini di kalian dulu, tapi gue selalu beranggapan. Tentu, siapa tahu sama gue. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa ada yang namanya perfect running form. Running form yang paling bagus. Ya. Orang berlatih puluhan tahun untuk menyempurnakan form larinya. Menurut gua, perfect running form itu nggak pernah ada. Maaf nih ya para pelari-pelari lain. Menurut gua adalah perfect running form adalah running form orang itu sendiri. Dia nyaman dengan cara larinya begitu, ya sudah. Jalankan. Selama itu tidak menyakiti dia, dia lari begitu nggak cedera. Betul. Banyak orang lari tahunan lu, tapi cedera mulu. Padahal latihan sama komunitas ini lah, itulah, tapi cedera mulu lari. Overtrain ada yang salah kan? Iya. Ya enggak. Dia memaksakan satu form yang nggak benar. Dan lebih banyak cederanya daripada improvementnya. Ada yang salah dong. Berarti tubuh lu menolak sesuatu yang nggak bisa diserap. Nah banyak yang cuma lari icikiwir. Karena dia enjoy men. Dia senang. Tapi nggak cedera-cedera. Iya nggak cedera dan finish maraton. Ternyata dia nggak peduli dengan yang lain. Nah itu kan menurut gua lebih oke. Iya dong. Badan lu mampu menahan itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya sama basket pun juga kan kalau kita bicara basket nih. Kalau lagi pengen poin. Iya, cara shooting kan beda-beda. Kalau walaupun secara fundamental sebenarnya kan ada tuh cara shoot yang benar gimana. Cuma kan balik lagi ke form lu nyamannya gimana nembaknya kan seperti itu kan. Tapi kalau menurut gua sih terserah lah ya. Kita bukan atlet juga. Yang penting jadi diri sendiri aja. Sebenarnya kan lari itu mencari sehat ya maksudnya. Nih, kita harapkan ke depan lo nih. Lo mau jadi pelari kah atau mau jadi mungkin lo mau ikut maraton gimana ke depan lo nih? Harapan ke depan lo nih. Kalau maraton sih gue pengen banget ikut maraton di Jepang, Tokyo Marathon. Nggak tahu gue segitu cinta sama Jepang. Sama juga, gue sama Jepang. Gue Berlin lah kalau gue lari. Berlin Marathon ya. Berlin itu kan barometer. Yo. Kalau yang Amerika yang Boston Marathon. Kenapa kita nggak coba Maybank Marathon dulu nih? Kan baru seru. Bali. Agustus nih. Agustus. Tahu kuat lari. Kuat lah, Facebook kuat, masih ada nih, mau lihat. Gue suka pengen ini. Kan gue kompetitif juga nih sama, jangan dia nggak boleh di atas gua. Tapi kan emang itu pasarnya, itu pasarnya. Jadi kalau main basket sama dia nih, dia mulai ngap, gua ketawa, ya kan? Dia mulai mainnya agak jago, gua bah. Habis belakang lari kalau dia nggak capek lu balik lagi nih. Umur gue tua, dia udah masuk kok kalah yang muda. Santai lu tadi kayak gitu ya. Bisa. Ikut maraton ya? Iya. Di Tokyo Marathon. Gue doain nih. Amin. Semoga Mas Oni bisa lari di Tokyo Marathon. Oke Brosis, mungkin masih banyak sebenarnya yang kita ngobrolin nih sama Mas Oni nih. Cuman waktu juga memisahkan kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, sama dengerin juga siaran kita ini sudah bisa didengarkan di Spotify. Sampai ketemu di episode berikutnya podcast bercanda, pamit. Dadah. Weh. Nih, hilang nih orangnya nih. Oh iya, lagi meniti karirnya di Dream Band. Oke, Ojek, ya kan? Kita doakan yang terbaik untuk Ojek. Thank you, Odi. Ya.